Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Eprilia Wanda Saputri dari jurusan Administrasi Publik kelas E Indralaya Universitas Sriwijaya. Pada video aku kali ini, aku akan membahas mengenai materi hukum perburuan, tepatnya pihak-pihak yang terlibat dalam hukum perburuan sebagai tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Syah Febri, SIP MSI. Ayo disimak. Dalam hukum perburuan, pihak-pihak yang terlibat bukan hanya orang-orang biasa seperti buruh dan majikan, melainkan juga organisasi perburuan seperti organisasi buruh, organisasi majikan, dan badan-badan resmi. Sehingga dapat kita simpulkan pihak-pihak yang berhubungan dengan perburuan yaitu yang pertama buruh, yang kedua majikan, yang ketiga organisasi buruh, yang keempat organisasi majikan, yang kelima pengawas, dan yang keenam penguasa. Yang pertama itu buruh. Istilah ini sudah populer sejak zaman penjajah Belanda, juga karena peraturan perundang-undangan yang lama menggunakan istilah buruh. Nah, pada zaman itu, buruh adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan berat seperti kuli, yang biasa disebut dengan bule kolat, sedangkan orang yang melakukan pekerjaan di pemerintah itu disebut dengan karyawan atau white collar. Nah, hak buruh ini tertuang dalam Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak karyawan oleh perusahaan juga diawasi oleh negara. Beberapa contoh hak buruh adalah yang pertama itu hak memperoleh upah, yang kedua hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, yang ketiga itu hak mendapatkan pelatihan kerja, yang keempat hak penempatan tenaga kerja, selamatan kerja, yang ketujuh hak mendapatkan kesejahteraan. Selanjutnya ada hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti karyawan, dan hak khusus karyawan perempuan. Yang kedua, majikan. Menurut Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuan, majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Kewajiban Melapor Perusahaan, majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah untuk menjalankan perusahaan. Di Eropa Barat disebut dengan employer adalah orang yang mempekerjakan employee. Nah, dalam bahasa Belanda sendiri, employer adalah werknemer sama dengan werkkeeper, dan arbeitnemer sama dengan arbeitgeber dalam bahasa Jerman. Dan kewajiban majikan itu tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di antaranya yang pertama pasal 162 yang isinya menyebutkan bahwa kewajiban majikan memberikan uang pengganti gaji untuk pekerja yang mengundurkan diri. Kemudian pada pasal 163 disebutkan bahwa kewajiban perusahaan adalah memberikan uang pengganti hak kepada buruh jika terjadi penggabungan perusahaan dan terjadi perubahan status dan kepemilikan perusahaan tersebut. Selanjutnya, di dalam pasal 163 dikatakan bahwa kewajiban perusahaan yaitu memberikan uang pengganti hak kepada buruh jika terjadi penggabungan perusahaan dan terjadi perubahan status kepemilikan perusahaan tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 164 bahwa kewajiban perusahaan adalah memberikan uang penghargaan atas kerja buruh dan uang pesangon. Selanjutnya, dalam pasal 165, perusahaan berhak memutuskan hubungan kerja dikarenakan perusahaan pilot dan harus memberikan uang pesangon. Dalam pasal 165 disebutkan bahwa kewajiban pengusaha memberikan tunjangan hari tua dan pembayaran pensiun. Selanjutnya, dalam pasal 164 bahwa kewajiban perusahaan yaitu memberikan uang penghargaan atas kerja buruh. Dalam pasal 169 bahwa kewajiban perusahaan adalah menjaga atau melindungi keselamatan para buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada organisasi buruh. Pemerintah mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melindungi pihak buruh yang lemah, baik dengan maupun tidak dengan bantuan organisasi buruh. Nah, organisasi buruh ini merupakan alat yang utama bagi buruh untuk melindungi dan memperjuangkan kedudukan yang baik. Bahkan seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara-negara lainnya, organisasi buruh menjadi sebuah satu-satunya alat perjuangan untuk perbaikan nasib. Nah, pentingnya organisasi
guru bagi guru dahulu kala diakui dalam Undang-Undang Dasar sementara pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendirikan serikat sekerja dan masuk ke dalamnya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya. Organisasi majikan tugasnya mengurus mengenai syarat-syarat kerja bagi para anggotanya yang dasarnya menghendaki ikatan anggota yang kuat, disiplin anggota yang keras, kekuasaan memutuskan yang lebih luas, kesatuan kepentingan dan representativitas yang lebih tinggi dibandingkan organisasi pengusaha. Karena tidak adanya organisasi majikan itu, maka tugasnya dialihkan kepada organisasi pengusaha biasa. Pada saat sekarang ini, yang menyamai organisasi majikan adalah Kadin atau Kamar Dagang Industri Indonesia, yang para anggotanya kebanyakan kalangan majikan atau pemilik perusahaan dan sekaligus merangkap sebagai pengusaha atau APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selanjutnya itu ada pengawas. Nah, dengan adanya badan pengawas yang pelaksanaannya diawasi oleh suatu ahli, dalam artian ahli dari Depnaker yang harus mengunjungi tempat kerja pada waktu-waktu tertentu. Hal ini sangat membantu pihak perusahaan atau majikan dan buruh yang bekerja, sehingga hal-hal yang menyimpang dari ketentuan peraturan dapat dijalankan, seperti kesehatan kerja, akan terhindar kecelakaan kerja, adanya askes, jam sostek, waktu kerja, dan waktu istirahat. Sebagai pengawas, mereka menjalankan 3 tugas pokok utama, yaitu yang pertama, melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan dalam perundang-undangan dilaksanakan, dan jika tidak demikian, halnya mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaan itu. Yang kedua, membantu baik buruh maupun pemimpin perusahaan dengan jalan memberi penjelasan teknis dan nasihat yang diperlukan agar mereka melakukan apa yang dimintakan oleh peraturan dan bagaimana mereka melaksanakannya. Yang ketiga, ada menyelidiki keadaan perburuan dan mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan perundang-undangan perburuan dan penetapan kebijaksanaan pemerintahan. Faedah bagi buruh dan majikan ini mempengaruhi keuntungan umum bagi masyarakat dalam bentuk produktivitas yang lebih tinggi dan efisien. Akhir itu ada pengusaha, karena soal perburuan makin lama makin luas dan mendalam serta campur tangan pengusaha makin lama makin meningkat dan mendalam pula. Instansi pengusaha di bidang perburuan yang menyelesaikan konflik antara buruh dan majikan adalah adanya panitia penyelesaian perselisihan perburuan atau biasa yang disebut dengan P4. Nah, P4 ini merupakan pelaksana dari kekuasaan negara yang memegang kekuasaan mengadili di bidang perburuan, terutama mengenai perselisihan kepentingan. Pada saat ini, susunan panitia P4 bersifat 3 pihak atau tripartite yang disebut tripartit, yang maksudnya agar dunia buruh, dunia majikan dapat pula mengajukan pertimbangan antara kepentingan buruh, kepentingan majikan, dan kepentingan negara. Untuk merealisasikan kerjasama antara ketiga unsur ini, maka pemerintah membentuk suatu badan kerjasama tripartit nasional atau biasa yang disebut dengan Bakernas-Tripnas, yang merupakan forum musyawarah antar pemerintah, buruh, dan pengusaha dengan maksud agar mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itulah paparan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.